Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan kali ini masih tetap membahas tentang seputar fosil gali kelor. Baik teman-teman, selama ini saya mengulas tentang sebuah energi, yaitu energi secara alami yang terkandung pada fosil gali kelor, yang mengarah pada sebuah energi yang bisa dimanfaatkan oleh pemakainya tentunya. Namun di pertemuan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula yang menyukai fosil gali kelor bertuah, yang mana setiap fosil gali kelor ini memang memiliki energi secara alami yang mendominasi sendiri-sendiri sesuai dengan bahannya yang mempunyai karakter dan warna yang berbeda-beda. Setiap fosil kelor memang mempunyai warna yang bervariasi, ada yang berwarna coklat kekuningan, ada yang berwarna coklat kemerahan, ada yang berwarna agak sedikit keputihan, ada yang berwarna hitam pekat, hitam sedikit kelabu, motifnya pun juga bervariasi bermacam-macam, ada yang mengandung unsur badar perak, ada yang mengandung unsur badar emas, ada yang memiliki motif-motif tertentu sehingga mempunyai nilai seni tersendiri jika dipakai perhiasan. Ya baik, kembali ke tema, yaitu tentang energi secara alami yang mendominasi pada sebuah fosil gali kelor berdasarkan bahannya yang mengandung unsur warna yang berbeda-beda dan juga tekstur yang berbeda-beda. Perbedaan ini jika disimpulkan bisa dibagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu fosil gali kelor yang mendominasi energi secara alami yang bisa dipakai sebagai sarana proteksi, perlindungan, atau yang banyak dikatakan oleh penggemar fosil gali kelor yaitu keselamatan. Juga ada yang mengatakan bahwasanya ada juga fosil gali kelor yang mendominasi secara alami energinya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengasihan, penunjang kewibawaan. Ada juga yang energinya secara alami mendominasi yang manfaatnya insya Allah bisa dipakai sebagai sarana pengobatan, baik itu pengobatan medis ataupun non medis. Lalu kelor yang bagaimanakah? Kelor yang memiliki warna bagaimana dan memiliki ciri yang bagaimanakah yang bisa dipakai untuk ketiga hal yang mendominasi saya katakan barusan tadi? Ya, yang pertama, kelor yang mendominasi energinya secara alami dominan mengarah pada sebuah proteksi atau dalam sebutan umum disebut dengan keselamatan. Sebagian juga ada yang mengatakan bisa dipakai untuk pagar, baik itu proteksi gaib ataupun proteksi fisik. Nah, untuk jenis kelor yang bisa dipakai sebagai sarana proteksi ialah fosil gali kelor yang memiliki unsur warna hitam pekat, hitam polos, serat padat, dan juga halus, seperti yang sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu fosil gali kelor yang berkualitas, energinya secara alami lebih dominan mengarah pada sebuah energi yang insya Allah bisa dimanfaatkan sebagai sarana proteksi atau pagar, baik itu proteksi secara gaib ataupun proteksi fisik. Namun semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa menentukan bahwa itu pasti. Hanya saja itu adalah ciri-ciri umum yang terdapat pada fosil gali kelor. Terus yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri fosil gali kelor yang memiliki energi secara alami yang insya Allah bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan, baik itu pengobatan medis ataupun non medis. Ya, untuk jenis fosil gali kelor yang lebih dominan energinya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan adalah jenis fosil gali kelor yang memiliki warna coklat kekuningan atau coklat kemerahan. Selain mempunyai warna dasar hitam, hitam pekat, di situ juga ada unsur warna kesoklatan atau coklat kekuningan atau coklat agak sedikit kemerahan. Karena fosil gali kelor selain memiliki warna hitam pekat, ada juga yang umum memang memiliki warna coklat, coklat sedikit kemerahan, dan coklat sedikit kekuningan. Inilah jenis fosil gali kelor yang insya Allah bisa dipakai sebagai sarana pengobatan medis ataupun non medis. Lalu kalau dipakai sebagai sarana proteksi seperti halnya fosil gali kelor yang memiliki satu unsur warna saja yaitu hitam pekat, apakah tidak bisa? Bisa saja teman-teman. Hanya saja energinya secara alami ini lebih dominan mengarah pada sebuah energi yang bisa dimanfaatkan insya Allah sebagai sarana pengobatan. Terus yang ketiga, jenis fosil gali kelor yang bagaimanakah yang bisa dipakai sebagai sarana pengasihan secara umum. Ya, ini juga jarang diketahui khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula.
Mungkin ini informasi yang sangat berguna sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk jenis kelor atau fosil gali kelor yang bisa dipakai sebagai sarana untuk media pengasihan secara umum adalah jenis fosil gali kelor yang memiliki unsur warna hitam. Warna dasarnya itu hitam, hitam pekat. Tentunya pada sebuah fosil gali kelor yang mempunyai kualitas bagus atau yang berkualitas, ini mempunyai bintik-bintik seperti ujung rambut. Tentunya sahabat-sahabat yang menyukai fosil gali kelor tidak perlu dijelaskan secara detail. Apa yang saya katakan ini adalah jenis fosil gali kelor yang mempunyai tekstur bintik-bintik seperti lubang-lubang kecil, tapi tidak itu memiliki tekstur atau ciri-ciri yaitu bintik-bintik pada fosil gali kelor. Ya, sudah paham ya kira-kira apa yang saya maksud, karena saya tidak bisa memberikan contohnya dikarenakan kebetulan fosil gali kelor yang mempunyai tekstur atau motif bintik-bintik ini saya tidak punya, sehingga saya tidak bisa memberikan contohnya. Namun buat sahabat-sahabat yang mengenali atau yang hobi dengan fosil gali kelor, tentunya sudah paham apa yang saya maksud, yaitu jenis fosil gali kelor yang bisa dipakai sebagai sarana, insya Allah sebagai sarana pengasihan secara umum, yaitu fosil gali kelor yang memiliki tekstur atau motif bintik-bintik pada fosil gali kelornya. Terus yang memiliki bintik-bintik kecil ini apakah juga tidak bisa dipakai sebagai sarana proteksi seperti halnya pada fosil gali kelor yang memiliki unsur warna hitam pekat, hitam polos, tidak ada unsur warna lainnya selain hanya warna hitam. Ini juga bisa teman-teman. Hanya saja secara alami energinya lebih dominan mengarahnya pada sebuah energi yang insya Allah bisa dipakai sebagai sarana pengasihan secara umum. Ya, itulah 3 jenis kelor yang memiliki manfaat sendiri-sendiri sesuai dengan warna alaminya dan sesuai dengan fungsinya yang mendominasi masing-masing. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.